Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria dari Bandung. Anak bungsu dari dua bersaudara ini awalnya berasal dari keluarga yang berkecukupan. Sampai pada akhirnya karena sebuah masalah, keluarganya jatuh bangkrut dan hidupnya berubah jadi serba kekurangan. Di masa kuliah beliau menjadi aktivis kampus dan di sela-sela kuliahnya beliau juga menjadi marketing kartu kredit dan sales promotion boy. Hanya untuk sekedar menambah uang sehari-hari. Beruntung doanya untuk kehidupan yang lebih baik terjawab. Di bangku kuliah ini juga sahabatnya memperkenalkan bisnis Tiens. Walaupun pada awalnya beliau tidak yakin terhadap bisnis Tiens, tapi setelah datang ke pertemuan berubahlah pandangan beliau terhadap bisnis ini. Dan beliau pun memulai proses perjalanan di bisnis ini untuk menjadi pahlawan keluarga. Dengan keyakinan, kerja keras dan persistensi yang kuat, beliau pun berhasil meraih hasil-hasil lewat bisnis Tiens. Mendapatkan reward motor, jalan-jalan ke berbagai negara Asia dan Eropa, memberangkatkan orang tua ke tanah suci dan ke luar negeri. Cash reward $5.000, cash reward $20.000, dan berhasil membelikan rumah untuk keluarganya melalui bisnis Tiens. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Dia Ramdhani. Apa kabar? Ya, semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada, Bapak Ibu semua ya. Perkenalkan, nama saya Dia Ramdhani ITM. Latar belakang saya dulu saat memulai usaha ini, awalnya saya adalah seorang mahasiswa dan mantan marketing, Bapak Ibu ya. Sebelum saya mulai hari ini, Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk siapa? Untuk support system kita, One Vision ya, yang telah memfasilitasi ini semua. Anda kebayang kita bisa membuat sebuah acara yang gimana kalau misalnya dulu kita bertanya-tanya gimana caranya ngumpulin satu Indonesia ya. Nah ternyata sekarang terjawab sudah. Dengan online ini, dengan CPM online ini yang difasilitasi oleh One Vision, satu Indonesia semua bisa sama-sama bareng belajar Bapak Ibu. Ya, dan semua sama-sama bisa nyerap ilmunya. Nah jadi kita sama-sama berikan applause online ya Bapak Ibu ya untuk One Vision support system kita. Ya, saya sangat berterima kasih sekali sudah diberi kesempatan pada malam hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Yasin yang barusan memberikan materi tentang 7 kebiasaan. Ya luar biasa sekali ya, kita banyak belajar, saya pun jadi banyak belajar lagi, jadi diingatkan kembali tentang pentingnya tentang 7 kebiasaan di bisnis ini. Dan tadi banyak cerita-cerita analoginya yang jadi bikin saya oh iya gitu ya. Jadi keingat lagi Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu semua, malam ini saya tidak ada bermaksud untuk mengajari Anda, saya tidak bermaksud untuk menggurui Anda, saya tidak bermaksud untuk sok tahu atau bagaimana Bapak Ibu ya, tapi hari ini saya hanya ingin sekedar sharing Bapak Ibu ya, sharing berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya lakukan di bisnis ini selama pandemi ini. Dan Bapak Ibu semua, satu hal yang pasti yang harus kita garis bawahi sebelum saya mulai adalah malam ini Anda harus ingat baik-baik bahwa Anda tidak boleh mengambil konsultasi dari depan laptop Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang nanti saya sharingkan, apapun yang nanti saya omongkan, jangan langsung Anda telan mentah-mentah. Apapun itu, kalau misalnya memang baik, tetap Anda harus konsultasikan lagi ke upline aktif Anda kalau Anda ingin lakukan. Karena upline aktif Anda itu yang paling tahu bagaimana yang terbaik untuk Anda. Ya, saya hanya sekedar sharing apa yang saya lakukan Bapak Ibu semua. Ya, jadi malam ini bukan saya yang mengajari Anda, bukan, tapi kita sama-sama belajar. Ya, Bapak Ibu, jadi saya juga udah gak sabar, jadi langsung aja karena mungkin kita juga keterbatasan waktu, kita sama-sama mulai Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semua, malam ini kita akan membahas tentang ini ya. Bagaimana caranya membangun momentum di masa pandemi. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum saya mulai, kita mungkin sama-sama lupa, karena saya juga dulu sering lupa ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan momentum? Kita di bisnis ini kan sering dengar momentum. Ayo kita cari momentum, ayo kita bangun momentum. Tapi banyak dari kita yang sering lupa momentum itu apa. Karena momentum itu kan berdasarkan sebuah kalimat yang ada di pelajaran fisika zaman saya SMP dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah saya baca-baca lagi buku zaman fisika zaman dulu ya, alias baca-bacanya di Google ya. Ternyata pengertian momentum itu sebenarnya adalah kecenderungan benda bergerak untuk terus tetap bergerak Bapak Ibu. Nah jadi kalau misalnya kita sama-sama pengen punya momentum bisnis, sebenarnya apa sih caranya?
Nah, kata kuncinya dari pengertian itu, sebenarnya yang harus kita ingat adalah kata kuncinya itu adalah gerakan, pergerakan. Nah, jadi di sini yang kita pelajarin setelah saya alhamdulillah sekarang pas tahun saya ke-8 di Tiansi, ya dari 2013 sampai sekarang. Nah, 8 tahun ini saya belajar apa sih sebenarnya yang terjadi ketika bisnis itu momentum. Nah, ternyata momentum itu terjadi karena satu hal. Dan apa hal itu? Hal itu adalah pergerakan Bapak Ibu. Jadi, momentum bisnis itu bisa terjadi karena ada yang bergerak, karena ada distributornya yang bergerak. Nah, jadi jangan pernah kita berharap di bisnis ini gimana caranya pengen jadi Gold Lion seperti Pak Yasin, gimana caranya pengen jadi Diamond, gimana caranya pengen jadi Director Above. Kalau misalnya kita nggak dapat momentum di bisnisnya. Nah, gimana caranya dapat momentum? Ya mau nggak mau, jangan pernah kita berharap kita bisa jadi dapat momentum kalau kita nggak bergerak. Karena ternyata buat dapat momentum, kata kuncinya adalah harus bergerak Bapak Ibu. Nah, makanya sering dianalogikan dengan analogi sepeda. Yang pertama itu sepeda kalau misalnya kita, bahasa Sundanya bose. Oh, dikayuh Bapak Ibu ya. Dikayuh, pasti kan kayuhan pertama itu berat. Tapi ketika sudah jalan, jauh lebih ringan. Nah, itu seperti momentum di bisnis ini. Jadi di awal yang namanya bergerak itu harus dipaksakan. Yang namanya bergerak itu harus dipaksakan. Karena kalau kita sudah bisa memaksakan pergerakan itu, lama-kelamaan jadi ringan. Dan akhirnya nanti akan menjadi seperti salju yang mengguling. Bisnis kita akan terus jalan, bahkan akan menjadi passive income untuk kita. Ya, nah Bapak Ibu semua, banyak yang tanya, ada statement-statement seperti ini. Ya, saya nggak tahu Anda setuju atau enggak, tapi ini banyak terjadi di grup saya Bapak Ibu ya, kurang lebih setahun ke belakang. Apakah dengan adanya pandemi berarti bisnis pasti turun ya Pak? Nah, ada beberapa pertanyaan kayak gini. Pandemi itu berarti bisnis turun ya Pak? Kan susah buat pertemuan, kan susah untuk ketemu orang, kan orang-orang pada irit, berarti nggak pada belanja, jadi nggak bisa jual produk. Apakah statement ini benar? Yang kedua, karena pandemi, berarti momentum bisnisnya hilang ya Pak? Nah, ini juga sering ditanyakan Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena kan nggak ada pertemuan, nggak bisa ketemu. Ya sama, akhirnya karena alasan-alasan itu berarti momentum bisnisnya hilang. Apakah itu benar? Nah, yang ketiga Bapak Ibu, apakah dengan adanya pandemi, artinya tidak boleh ada pertemuan, off semua? Ya, jadi sama-sama nggak ada pertemuan online, offline, apapun itu benar-benar off kegiatan Tiansinya. Nah, apakah statement-statement ini benar? Saya nggak tahu, Anda yang bisa jawab sendiri, tapi menurut saya Bapak Ibu semua tergantung dari mindset atau cara kita berpikir Bapak Ibu. Bagaimana cara kita berpikir? Nah, ya kalau misalnya berbicara dari setahun ke belakang ini, selama pandemi Bapak Ibu semua, ya alhamdulillah saya pribadi, justru pandemi ini adalah rekor omset terbesar, rekor bonus terbesar. Saya pun nggak pernah ngerti, padahal kerjanya ya di rumah aja Bapak Ibu. Ya, tapi kenapa nggak ngerti kenapa akhir tahun kemarin juga, rekor lagi. Dan kemarin juga saya dapat broadcast dari Pak Luis juga kenaikan omsetnya sampai belasan persen di masa pandemi. Nah itu artinya bisnis kita ini sebenarnya bisnis anti krisis Bapak Ibu. Bisnis anti krisis yang bisa dijalankan walaupun sedang ada pandemi. Tapi kadang yang membuat kita tidak berkembang sebenarnya bukan pandeminya. Tapi yang membuat kita tidak berkembang itu adalah mindsetnya, cara kita berpikir. Kebanyakan dari kita terlalu banyak mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirin Bapak Ibu. Hal-hal yang sebenarnya takut dan lain-lain. Ya banyak hal-hal yang membuat kita jadinya mikirin yang enggak Bapak Ibu. Apalagi sekarang dengan saya nggak tahu ya, tapi menurut saya kalau saya pribadi ya dengan adanya pandemi ini kan kita sering lihat berita, waduh bertambah diperburuk Bapak Ibu ya dengan berita-beritanya yang tiap hari beritanya negatif aja terus. Penambahan, kayaknya serem banget gitu ya. Itu yang akhirnya menambah mindset kita ini semakin dikotori Bapak Ibu ya, semakin dikotori semakin serem gitu melihatnya. Nah, apakah dengan hal itu membuat kita akhirnya ya udah berarti memang wajar bisnis saya harus turun. Nah, Anda setuju atau enggak? Tapi menurut saya Bapak Ibu, kalau kita setuju dengan hal itu, bisnis kita turun, yang jelas hidup tetap harus berjalan. Uang sekolah anak tetap harus dibayar,
kita tetap harus makan, terus mungkin kalau yang punya cicilan tetap harus dibayar. Nah, jadi hidup tetap harus berjalan, tidak harus bergulir. Nggak peduli ada pandemi atau enggak. Nah, jadi gimana dong solusinya Bapak Ibu? Nah, di sini yang harus kita ubah pola pikirnya Bapak Ibu. Pandemi itu justru bukan membuat bisnis kita itu harusnya jadi turun. Tapi sebetulnya pandemi ini harus dijadikan ajang momentum kita untuk melompat lebih tinggi lagi. Nah, terus gimana Bapak Ibu caranya? Terus gimana akhirnya biar pandemi ini malah justru bikin bisnis kita lebih naik lagi? Kalau saya Pak banyak dapat pertanyaan-pertanyaan di sosial media gitu ya. Terus ya saya juga nggak tahu siapa yang nanya, ada downline yang nanya gitu. Kadang saya juga nggak kenal siapa, nggak saya balas, cuma saya baca aja. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya, Pak, itu gimana Pak caranya Pak Bandung Pak? Kok bisa kayak gitu Pak? Kok begini Pak, begini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang jawabannya sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Kenapa? Karena sebenarnya sudah dilakukan oleh upline-upline Anda semua. Balik lagi kemana? Balik lagi ke visi Bapak Ibu. Tujuan akhir. Memulai dengan tujuan akhir di pikiran. Nah, sering kita analogikan di bisnis ini itu ada yang namanya teknis, ada yang namanya impian atau visi. Tujuan. Nah, kadang dua hal ini itu sering diversuskan ya. Fokus teknis atau fokus visi. Nah, banyak hal-hal, saya fokus teknis aja. Kalau saya fokus visinya aja, impiannya aja. Nah, memang banyak yang bilang impian dan sikap itu 95% mempengaruhi kesuksesan. Nah, teknis itu hanya 5%. Saya setuju Bapak Ibu, tapi yang namanya 95% tanpa 5% nggak jadi 100%. Jadi memang tetap harus dipikirin, walaupun tetap yang paling utamanya adalah visi atau impian. Impian yang paling pentingnya, dan teknisnya pun kita juga harus jalani. Nah, di sini Bapak Ibu, ini nggak diversuskan sebenarnya. Teknis dan visi ini adalah dua hal yang saling beriringan. Yang penting, tapi yang jelas, teknis kita akan buyar, kita tidak akan pernah tahu teknis seperti apa yang kita mau, kalau misalnya visi kita nggak punya. Nah, makanya di sini tentukan dulu Bapak Ibu, Anda mau bawa bisnis ini kemana? Buat Anda yang sekarang baru bergabung, baru sampai ke core producer, yang ngomong-ngomong, saya ucapkan selamat kepada Anda yang tembus ya, yang berhasil new, masuk ke PBO Core Producer untuk pertama kalinya bulan lalu. Selamat ya, Anda sudah memulai menjadi orang-orang the garda terdepan ya, pasukan-pasukan yang memang benar-benar komitmen serius di bisnis ini. Dan saya doakan Anda nggak lama-lama di Core Producernya, tapi Anda segera naik ke PBO berikutnya ya, Royal, Crown, Ambassador, bahkan Majesty. Nah, Bapak Ibu semua, teknis dan visi ini adalah dua hal yang beriringan. Cuma memang dengan visi yang kecil, kadang justru teknisnya memang jadi buyar Bapak Ibu. Jadi memang yang pertama harus kita tentukan adalah visinya dulu mau sampai mana. Nah, saya nggak tahu dengan Anda Bapak Ibu semua, tapi kalau saya pribadi, saya memulai bisnis ini dengan tujuan waktu itu, saya ingin melunasi hutang-hutang orang tua, saya ingin mengangkat harkat martabat derajat orang tua, saya ingin kehidupan saya berubah, karena saya dulu memulai bisnis ini dengan minus banget Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada miskin, nah ada miskin kuadrat, nah itu miskin kuadrat saya Bapak Ibu ya. Saya mahasiswa dengan uang jajan 20.000 per hari, 20.000 itu 10.000-nya untuk bensin dulu ya, 20.000 10.000 untuk bensin, 10.000-nya kadang bisa saya pakai makan, kadang kalau ada lebih-lebihnya saya dulu masih ngerokok, jadi saya beli rokok ketengan Bapak Ibu. Jadi ngepas banget uang saya per hari itu. Nah, namanya yang seperti itu, hidupnya susah, ketemu peluang usaha, saya udah aja pikir waktu itu, saya pengen berubah hidup. Saya pengen lebih sukses lagi, saya pengen gimana caranya hidup saya itu nggak kayak gini gitu. Nah, saya makanya ketika jalankan usaha ini, fokus saya itu bukan uang 1-2 juta Bapak Ibu. Fokus saya itu adalah langsung gimana caranya bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Itu yang saya pengen. Nah, makanya langsung di set. Anda hari ini Bapak Ibu punya visinya sampai mana? Visi Anda itu apakah sekedar ya lumayan lah buat tambah-tambah, ya nyoba-nyoba lah, kalau berhasil syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sekali lagi jangan ambil konsultasi dari atas panggung, tapi kalau misalnya Anda memulai dengan visi itu, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Anda bertahan dengan visi itu, ya bisnis Anda enggak akan kemana-mana, berdasarkan pengalaman saya. Jadi harus di-upgrade visinya. Mau sampai mana?
Apakah bisnis ini mau jadi Anda yang masih muda, misalnya yang masih usia 20-an? Apakah Anda sudah pernah pikir kalau bisnis ini nanti yang akan menjadi anak istri Anda, dibiayai dari bisnis ini, nanti Anda punya anak, orang tua Anda juga umroh dari bisnis ini, Anda punya rumah miliaran, Anda punya kehidupan yang luar biasa itu dari bisnis ini, atau Anda hanya berharap ya 1 bulan 2 bulan kalau misalnya nggak 3 juta ya udahlah saya nyerah. Nah, beda visinya Bapak Ibu. Jadi visi Anda mau disampai mana? Kalau saran saya, Anda set visi Anda setinggi-tinggi. Minimal Anda harus ngeset gimana caranya dalam waktu 3 tahun atau 4 tahun Anda harus bisa jadi God Lion punya penghasilan 100 juta minimal. Itu yang harus Anda set, minimal banget. Dan kalau Anda tanya, udah ada belum yang nyampe ke sana? Saya lihat banyak Bapak Ibu, banyak banget orang-orang yang berhasil nyampe ke titik situ. Dan modal mereka apa? Modal mereka cuma tekad yang kuat, impian yang kuat. Karena rata-rata gak punya pengalaman, rata-rata juga memang bukan orang hebat awalnya. Tapi karena punya tekad yang kuat, impian yang kuat, ya mereka juga bisa sampai ke situ. Jadi saran saya buat Anda yang baru banget, set 3 tahun ke depan. Anda harus sampai God Lion, penghasilan minimal 100 juta per bulan. Nah, kalau visi Anda sudah sebesar itu, baru Anda akan ketemu teknisnya. Anda akan dapat teknisnya. Entah datang dari mana, tapi Anda pasti akan langsung kayak dapat pencerahan gitu. Belajar langsung dapat, oh ada ilmu baru, ada ilmu baru. Ya intinya ilmu-ilmu teknis itu Anda dapetin dari mana? Simple, ya dari pertemuan-pertemuan kayak hari ini, CPF. Ya, apalagi kalau nanti ada lagi Royal Weekend, ada lagi Crown Life dan seterusnya. Ya, dari pertemuan-pertemuan seperti itu. Bahkan ya kalau misalnya Anda sekarang pengen tahu ilmu teknis lagi dari mana, ada Nepi yang sudah disediakan, ada Starter Pack. Ingat Bapak Ibu, support system kita One Vision itu sudah menyediakan banyak sekali cara, banyak sekali jalan, banyak sekali fasilitas untuk kita belajar. Tinggal masalahnya adalah kita mau pakai fasilitas itu atau ya udah kita mau segitunya aja gitu ya. Mau ya udahlah asal jalan aja. Nah, kalau saya Bapak Ibu, saya sih kalau udah disediain fasilitas yang gampang, saya sih lebih baik pakai fasilitas yang ada, ya. Nah, terus berikutnya. Nah, ada sebuah analogi lilin kecil ya, analogi lilin kecil. Analogi lilin kecil ini gimana Bapak Ibu? Kalau diibaratkan kita semua yang bergabung di bisnis ini dan masih baru. Nah, kita ini ibarat seperti lilin kecil ini. Maksudnya gimana? Ya kita ini adalah sebuah api yang belum terlalu besar. Karena mungkin kita masih baru, nggak tahu apa-apa. Kita pengen sukses tapi belum tahu caranya harus seperti apa. Kita masih banyak harus belajar dan lain-lain. Nah, ibarat kalau misalnya lilin kecil ini kena angin sedikit, mati nggak Bapak Ibu? Mati ya. Biasanya lilin kena tiup sedikit, kalau ulang tahun kan lilin ulang tahun ditiup sedikit, ya mati Bapak Ibu. Ya, nah terus gimana dong supaya akhirnya kita yang masih baru, lilin kecil ini bisa jadi tetap apinya nyala. Apinya tetap nyala. Simpelnya, kalau misalnya Anda ingin tetap nyala dengan lilin kecil, Anda harus mencari lilin-lilin yang lain. Anda harus bersatu. Anda harus bersatu, dan akhirnya lilin kecil itu bisa jadi api besar. Nah, ini ibarat apa Bapak Ibu? Ini adalah kalau misalnya kita analogikan di bisnis ini adalah komunitas. Makanya sering kita bahas komunitas sama dengan imunitas. Ya. Nah, Anda yang baru bergabung di bisnis ini, saran saya jangan pernah jauhi upline Anda. Walaupun sekarang pandemi susah ketemu, seenggaknya Zoom meeting lah tiap hari. Atau video call kalau hanya berdua ya. Anda langsung lagi ngapain? Udah tidur belum? Belum, kenapa? Pengen video call ngobrol-ngobrol aja, walaupun ya upline Anda mungkin ini downline kok kayak apa gitu ya, apalagi sesama cowok biasanya ya, terus Anda lihat-lihatan gitu, gimana biar semangat gitu ya. Nah, jadi tetap harus berkomunitas. Anda harus tetap berkomunitas. Ya untuk beberapa daerah yang tidak zona merah dan masih bisa ketemu ya, silakan ketemu walaupun tetap dengan protokol kesehatan yang ada ya, tetap jaga jarak, tidak bersentuhan, tetap pakai masker. Nah, Bapak Ibu semua, jadi jangan sampai komunitas ini kita jauhin. Apalagi ketika kita masih baru di jalanin usaha ini. Ketika kita masih baru atau kita lagi ngedown, kita lagi nggak semangat, Anda harus cari api yang lain.
Karena api Anda hampir padam. Supaya api Anda tidak padam, Anda harus cari api yang lain supaya api Anda tetap nyala dan membesar. Ya, nah tetaplah berkomunitas Bapak Ibu, tetaplah menjaga komunitas karena komunitas adalah imunitas. Karena saya dulu ya berdasarkan pengalaman Bapak Ibu ya, tahun 2014 saya pernah ada ya bisa dibilang ada proses di bisnis saya waktu itu. Jadi ada fase di mana bisnis saya lagi turun ya, jaringan rontok dan lain-lain, itu hal yang biasa 2014 waktu itu. Akhirnya saya turun ya. Kalau ditanya waktu itu, kalau sekarang nyeritanya gampang. Waktu itu gimana turun? Ya gitu aja lah, hilang beberapa orang, hilang beberapa puluh orang, nyeritanya gampang. Tapi pas ngalamin Bapak Ibu, nyeseknya nggak ada dua ya. Nyeseknya nggak ada dua. Ini yang ini hilang, yang ini nggak ada, yang ini tinggal namanya doang gitu ya. Karena kalau udah di WA pasti saya WA gitu ya, dia bacanya 12 jam kemudian, dibalas. Terus saya dibalas lagi 24 jam kemudian. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi udah susah ketemu sama orang-orang dulu yang akhirnya pada rontok semua. Nah, terus gimana dong akhirnya waktu itu ketika sudah tidak ada lagi, ya ingat saya waktu itu pokoknya saya kemana-mana ke pertemuan itu cuma berdua. Ya, saya cuma berdua itu sama salah satu downline saya. Ya, cuma waktu itu yang jelas adalah saya tidak pernah absen pertemuan. Saya tidak pernah absen untuk datang ke OP. Saya tetap datang ke OP, walaupun pahit. Kenapa pahit? Karena waktu itu Bapak Ibu di tahun 2014 ya ini, setiap saya datang ke OP, saya lihat crossline yang ini lagi circle, crossline yang ini lagi circle, yang ini lagi ngumpul. Nah, saya datang ke sana tiap minggu, beres OP itu saya cuma lihat-lihatan sama downline. Bawa prospek nggak? Enggak. Lu bawa nggak? Enggak. Ya udah, ngopi. Ya Bapak Ibu ya. Saya cuma lihat-lihatan, nggak ada prospek, nggak ada downline. Nah, cuma ketika saya terus nggak menjauhi komunitas, terus saya datang ke sana, saya tetap berada di api besar itu, akhirnya saya ngelihat kalau orang lain bisa berkembang, berarti yang salah sebenarnya bukan bisnisnya. Yang salah itu adalah, ya mungkin dari sayanya yang salah. Kenapa orang lain berkembang bisnisnya sementara saya enggak? Nah, akhirnya dari situ saya komitmen terus tuh, karena terus tiap minggu tetap datang pertemuan walau pahit, saya komitmen sama downline saya yang satu itu. Kita benar-benar gimana caranya harus kembangin bisnis itu. Nah, akhirnya cerita panjang jadi pendek, 1 tahun kami bangkit, 2 tahun kami bangkit, 3 tahun kami bangkit, ya. Dan akhirnya waktu itu 2018 saya dan downline saya itu sama-sama terima cash reward $20,000 waktu itu. Ya, dan saya dengan beliau hari ini udah sama-sama di Got Lion Bapak Ibu. Ya. Nah, itu Pak Rocky Stefan, Got Lion downline saya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, dari cerita itu kita bisa lihat sesulit apapun kondisi Anda, sesulit apapun masalah Anda, seenggak enak apapun kondisi bisnis Anda sekarang, saran saya tetap jangan pernah jauhi komunitas. Ya, tetap harus dekati upline Anda, ya. Tetap harus ngobrol sama upline Anda, dan kalau misalnya Anda masih punya downline, tetap dekati walaupun memang pahit Bapak Ibu ya, walaupun memang pahit ketika kita bisnisnya lagi nggak berkembang. Nah, terus berikutnya, saran saya Bapak Ibu, cobalah untuk mulai, sekali lagi jangan ambil konsultasi dari atas panggung, tapi saran saya cobalah untuk mulai berkolaborasi. Berkolaborasi Bapak Ibu, berkolaborasi apa? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, pandemi ini kan menciptakan satu sisi memang ini ya berita duka ya Bapak Ibu ya. Pandemi ini berita duka dan akhirnya banyak hal yang jadi berubah yang harus kita jadi beradaptasi. Tapi satu sisi, kalau dari sisi bisnis Tianxinya, justru dari pandemi ini menciptakan cara baru. Cara baru apa? Ya ini, meeting Zoom ini. Anda bisa ngobrol dengan leader mana, Anda bisa belajar dari leader mana, Anda bisa belajar dari leader mana. Tadi Pak Yasin juga sedikit bahas Bapak Ibu ya, CPM, kalau misalnya tadi Pak Yasin, saya juga belajar dari Pak Yasin, dan sekarang Pak Yasin juga nonton saya gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua, Anda juga mulai harus coba untuk berkolaborasi. Ya, dengan Zoom meeting ini, kalau saya pribadi, ya sekali lagi jangan ambil konsultasi dari atas panggung, tapi saya pribadi sering ngadain kegiatan-kegiatan kayak misalnya, sharing di grup, saya tuker-tukeran sharing gitu. Nanti saya sharing tentang, ya sharingnya sebenarnya basic juga, ya tentang 7 langkah, 7 kebiasaan dan lain-lain. Ya, itu bisa Anda lakukan untuk saling kolaborasi. Nah, terus ini yang terpenting Bapak Ibu, ketika Anda sedang mengalami masalah,
ketika Anda sedang mengalami kesulitan di bisnis Anda, ketika Anda ngerasa, kok kayaknya upline saya nggak bantu ya, kok kayaknya downline saya nggak sesuai apa yang saya harapkan ya. Nah, disitulah Anda harus udah mulai mengubah mindset Anda, Bapak Ibu. Bukan upline Anda nggak bantu, tapi upline Anda juga punya downline banyak, bukan Anda doang. Ya. Dan kalau misalnya upline Anda nggak bantu, berarti Anda harus udah mulai mengubah mindsetnya. Mindsetnya adalah berarti upline Anda percaya bahwa Anda sudah mandiri. Nah, kalau Anda sudah punya kepercayaan dari upline, tugas Anda adalah membuktikan kalau itu memang betul. Nah, di sini yang terpenting adalah ketika Anda sudah bergabung di bisnis ini, Anda sudah mulai jadi CP, Anda sudah mulai jalan di bisnis ini. Nah, ingat, Anda harus udah bisa mengambil alih bisnis Anda sendiri. Karena golden rules, ya, aturan emas di bisnis ini, kalau Anda pernah hadir ke NDT, ada aturan emas yang sangat penting. Aturan emasnya adalah, ini bisnis saya sendiri. Nah, itu harus Anda ingat. Itu adalah kalimat yang sering kita baca, tapi sering kita lupakan. Kalau ditanya, Pak, siapa mau sukses? Saya. Siapa yang mau presentasi? Upline. Siapa yang mau sukses? Saya. Siapa yang mau kerja? Downline. Silakan Don, kerja Don. Nah, menurut saya Bapak Ibu itu kurang tepat. Kenapa? Karena di bisnis ini, sebelum Anda menciptakan pemimpin, sebelum Anda mencetak pemimpin, tugas Anda adalah menjadi pemimpin dulu. Dan seorang pemimpin adalah orang yang mengambil alih bisnisnya sendiri. Contoh-contoh kecilnya, Pak, kalau hari ini Anda presentasi masih dibantuin upline, kalau misalnya Anda sedikit-sedikit presentasi, Anda CP, tapi syarat 8 kali presentasinya itu masih dibantu upline, nah Anda harus udah mulai berubah. Berubahnya gimana? Ya minimal upline Anda nggak usah bantu. Upline Anda itu ya biarkan dia bekerja dengan kakinya yang lain. Anda harus segera mandiri. Kita harus segera mandiri, nggak usah dibantu upline. Anda mengambil alih bisnis Anda sendiri. Terus simpelnya lagi kayak gimana? Kalau misalnya ada OP online, ya setiap hari Sabtu kita ada OP online. Terus nggak perlu upline harus ngingetin lagi sampai ngirim link, sampai gimana? Udah standby handphone belum? Gimana? Udah siap login belum? Udah siap online belum? Kalau Anda masih setiap saat diingatkan seperti itu dan setiap diingatkan Anda masih malas-malasan, berarti Anda belum mengambil alih bisnis Anda sendiri, Bapak Ibu. Nah, gimana caranya? Ya sebelum upline Anda ngingetin, ya Anda sudah online, Anda sudah di depan handphone, Anda sudah belajar di OP, terus beresnya up. Alhamdulillah nih, tadi OP online saya ini ngundang prospek 3 orang dan prospeknya alhamdulillah positif nih. Sekarang saya lagi buat Zoom meeting. Kira-kira gimana apa yang ada tambahan nggak dari upline? Kan kalau kayak gitu upline-nya juga seneng Bapak Ibu ya. Luar biasa ini downline saya. Nah, cuma kalau misalnya Anda up OP online ya up ya. Aduh up prospek batal semua up. Emang udah presentasi berapa orang? Ya lumayan up. Saya udah cerita ke banyak banget. Berapa? Banyak banget up. Berapa? 3. Ya itu mah bukan banyak Bapak Ibu ya. Nah jadi hati-hati Bapak Ibu. Anda yang mengambil alih bisnis Anda sendiri, Anda tahu kalau misalnya di bisnis ini ada hukum angka. Ada hukum Pareto. Dari 10 yang Anda presentasi, mungkin akan ada 2 yang tertarik. Jadi kalau misalnya Anda mau ngundang 10 orang prospek di OP online, ya Anda harus coba chat ke 100 orang, undang untuk datang ke OP online. Ya, CPM kayak pertemuan kayak malam ini. Apa yang harus Anda lakukan Bapak Ibu? Nggak perlu upline tanggal 25 ngingetin. Gimana CP-nya? Gimana CP-nya udah beres belum? Nanti nggak bisa datang CPM online. Kalau misalnya Anda masih diingatkan seperti itu Bapak Ibu, saya bilang Anda belum ngambil alih bisnis Anda sendiri. Tapi sebelum upline Anda chat, Anda langsung kirim up. Nih PBO saya up bulan ini. Tanggal 25 Anda kirim set. Royal gitu ya. Alhamdulillah up. Saya bawa 3 orang nih up. Yang tembus ke CPM online malam ini. Nanti malam gitu. Wah itu kan jadi upline-nya juga senang Bapak Ibu. Ya, jadi lakukanlah tanpa harus diingatkan upline. Ingat, bukan apa yang Anda lakukan di depan upline yang bisa bikin Anda sukses di Tiansi. Tapi justru apa yang Anda lakukan saat upline Anda tidak ada. Itu yang bisa bikin bisnis Anda besar atau tidak. Kalau Anda melakukan hal yang positif ketika justru upline Anda tidak ada, insya Allah bisnis Anda akan besar. Tapi kalau Anda di depan upline semangat, pas upline-nya nggak ada, tidur. Nonton TV. Sekarang yang lagi musim ya di zaman-zaman pandemi ini yang lagi naik itu Netflix and chill Bapak Ibu ya.
hashtag Netflix and chill. Nonton Netflix sambil tiduran, sambil ngecil ya, ngecil sambil nyantai. Hati-hati Bapak Ibu, hal-hal itu justru ketika Anda melakukan hal-hal yang tidak seharusnya ketika upline Anda nggak ada, masa depan Anda yang dipertaruhkan. Ya, terutama masa depan Anda di bisnis ini. Nah, terus fokuslah untuk ke pertemuan bersyarat Bapak Ibu. Salah satu cara gimana caranya Anda bisa survive di bisnis di kala pandemi ini adalah dengan fokus pertemuan bersyarat. Salah satu pertemuan bersyarat yang ada itu apa? Ya CPM ini Bapak Ibu. Ya, CPM ini adalah pertemuan bersyarat CPM online. Kalau Anda malam ini sudah tebus, bisa datang, bisa nonton CPM online, Anda hebat. Tapi ingat, ini belum selesai. Masih banyak yang harus Anda kejar. Next, Anda harus set target baru. Bulan depan bukan berbicara gimana caranya Anda tembus lagi CPM online. Kalau Anda tembus lagi CPM online, itu sih udah biasa. Tapi justru bulan depan itu set goal Anda, berapa banyak orang yang akan dibawa ke CPM online. Apakah 3? Apakah 13 dengan Anda jadi crown? Apakah 40 dengan Anda jadi ambasador? Ya? Atau seterusnya. Anda yang harus set berapa banyak yang Anda akan bawa ke CPM online berikutnya. Itu yang harus Anda targetin. Jadi kalau malam ini Anda udah nonton, Anda udah belajar, Anda tembus nih, alhamdulillah luar biasa, Anda keren. Tapi nextnya Bapak Ibu, bulan depan apa nih? Jangan sampai bulan depan Anda lagi yang nontonnya. Bagus. Tapi kalau cuma Anda doang, ya mau gimana Bapak Ibu? Anda harus udah mulai mikir nextnya, itu Anda mau bawa berapa ya ke CPM online. Dan kalau nanti ada Royal Weekend online lagi, kalau misalnya ada live online, apalagi kalau kita berdoa segera sama-sama pandemi ini segera berakhir, ya supaya pertemuan bisa normal lagi. Ya Royal Weekend nanti ada lagi, Crown Live kita ada lagi. Saya sangat berharap itu bisa terjadi Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi doa kita semua bersama ya, pandemi ini segera berakhir, amin. Nah, kalau nanti ada lagi pertemuan-pertemuan bersyarat seperti itu, Anda nggak boleh mikir saya harus tembus, nggak. Itu pemikiran yang menurut saya bagus. Tapi pemikiran rata-rata, pemikiran standarnya rata-rata. Kalau Anda ingin cepat, atau Anda ingin besar di bisnis ini, Anda harus memiliki pemikiran di atas standarnya rata-rata. Standar Anda harus tinggi. Gimana caranya standarnya tinggi? Bukan hanya gimana caranya Anda tembus, tapi yang Anda pikirin adalah berapa puluh orang atau berapa belas orang yang akan saya bawa ke pertemuan bersyarat itu. Itu yang Anda harus pikirin. Ya, oke, next. Nah, mungkin banyak dari sekarang yang jalanin usaha ini, ya yang udah lumayan gabung dari 2020 mungkin ya, banyak yang, aduh banyak masalah nih, ada hal-hal teknis yang jadi masalah, ada hal-hal teknis yang akhirnya bikin bisnis saya jadi terhambat atau apa. Ya masalah-masalah itu Bapak Ibu semua memang kadang bikin kita pusing. Tapi sebenarnya bisa bikin pusing atau bisa bikin kita jadi justru muter otak supaya ketemu solusinya. Ya, nah saya nggak tahu dengan Anda gimana, tapi mungkin kalau saya tarik rata-rata masalah yang sedang terjadi itu sekarang ini, ya produk banyak yang inden, ya, yang daerahnya udah nggak zona merah masih tetap susah untuk buat pertemuan offline. Susah Pak buat pertemuan offline Pak, karena masa saya ada 100, sementara kalau buat pertemuan offline itu harus kapasitasnya setengahnya misalnya 50%, jadi cuma boleh bawa cuma 50 orang, sementara masanya ada 100, susah Pak jadi buat pertemuan offline. Atau penyesuaian fee share, ya kita sama-sama baru beralih dari TMIS ke fee share kan ya, setahun kebelakang ini banyak hal-hal yang baru diupdate. Nah ini juga yang tadi cross-lining ya, cross-lining tadi juga Pak Yasin sempat bahas, dan saya sangat setuju tadi ya cross-lining itu, karena cross-lining sekarang itu sudah bukan lagi kumpul-kumpul sama crossline doang. Ada lagi next step crosslining. Next step crossliningnya itu adalah crosslining dalam bersosial media. Ya, nah ini juga hati-hati nanti saya bahas Bapak Ibu. Atau kesulitan jualan karena konsumen-konsumennya lari, atau misalnya konsumen-konsumennya sekarang karena pandemi pada ngirit dan lain-lain. Nah mungkin saya bahas beberapa Bapak Ibu dari masalah-masalah ini. Sebenarnya kalau kita fokus ke masalah, pasti kita akan terus dipusingkan dengan masalah. Tapi kalau kita fokus dengan solusi, justru otak kita akan muter untuk cari solusinya. Bapak Ibu semua produk inden. Pertanyaan saya adalah, memang semua produk TNC inden?
Jawabannya pasti enggak. Betul nggak? Masih ada nggak produk lain yang bisa kita jual? Pasti masih ada. Nah, terus kenapa kita musingin satu yang inden? Pak, Vitaline-nya Pak, inden Pak. Pak, yang ZT-nya Pak, inden Pak. Pak, ini Pak, Mooncourt-nya Pak, inden Pak. Nah, Bapak Ibu semua, kalau misalnya produk itu inden, ya kenapa kita nggak belajar jualan produk yang lain? Kan masih banyak produk Tiansi. Pak, tapi Pak, saya bisa jualannya Mooncourt Pak. Kalau sekarang ya, Pak, tapi yang lagi ramenya Mooncourt Pak. Nah, sebelumnya memang Mooncourt itu udah rame. Kan enggak. Sebelumnya nggak rame. Tapi karena Anda belajar untuk jualan itu, akhirnya, jadi ketemu konsumen-konsumennya rame. Nah, pertanyaannya kalau misalnya sekarang dituntut untuk jualan produk baru atau cari jualan produk yang nggak inden, ya kenapa enggak? Kita belajar lagi produk yang lain. Kan fungsi-fungsinya masih banyak sebetulnya. Cuma kadang karena kita sudah terbiasa dengan satu hal, kita nggak mau untuk menyesuaikan kembali. Padahal sosok leader itu adalah sosok pembelajar, sosok yang siap untuk beradaptasi. Nah, terus yang kedua, ya ini khusus untuk daerah-daerahnya yang tidak zona merah Bapak Ibu ya, susah buat pertemuan. Kalau yang zona merah ya Anda harus bisa memaksimalkan pertemuan online. Pertemuan online ya. Khusus untuk Anda yang tidak zona merah, Pak, masanya kan ada 100 Pak, sementara ruangan itu harus jadi 50 atau harus jadi 30. Ya Bapak Ibu semua, kalau misalnya memang harus sesuai protokol, ya kenapa Anda nggak buat beberapa sesi? Kenapa harus fokus di satu sesi? Kenapa nggak buat jadinya Sabtu Minggu atau Sabtu 2 sesi dan seterusnya? Nah, penyesuaian fee share. Wah, Pak, fee share ini susah Pak. Saya sekarang karena fee share sering gangguan, karena fee share ini sering masalah dan lain-lain. Jadinya ini menghambat ke omset, padahal nggak ada hubungannya juga Bapak Ibu ya. Fee share penyesuaian simple, tinggal belajar lagi. Anda TMIS juga dulu, zaman sebelum fee share juga kan belajar dulu dari nol ya. Begitu pula dengan fee share. Nah, cross-lining. Nah, ini terutama cross-lining dalam bersosial media. Nah, Bapak Ibu semua, sekali lagi jangan ambil konsultasi dari atas panggung, tapi kalau saya, Bapak Ibu, saya agak menyarankan ke grup saya untuk tidak terlalu posting-posting yang mengundang, ya. Contoh, 3 bulan bintang 8, luar biasa. Nah, saya takutnya jadi mengundang orang-orang untuk jadi cross-lining Bapak Ibu. Nah makanya saya pribadi tidak menyarankan itu. Tapi kan kita juga nggak bisa kontrol semua. Kadang orang posting apa yang mau dia posting aja gitu. Nah saya pun kadang juga sering lihat banyak postingan-postingan yang wah ini bahaya. Nah terus gimana caranya? Caranya sebenarnya simple. Jangan Anda itu latah Bapak Ibu ketika apalagi sekarang main Instagram, main Facebook. Anda follow semua orang. Oh ini Tiansi follow, semuanya Anda follow. Terus Facebook Anda add, semuanya Anda add. Nah hati-hati Bapak Ibu ketika Anda melakukan itu mungkin nanti akan terjadi cross-lining. Anda ngelihat, ini gimana caranya? Ini luar biasa, 1 bulan penghasilannya 100 juta. Wah, itu luar biasa gitu ya kalau ada yang seperti itu. Nah hati-hati, itu akan mengundang cross-lining dan justru akan mengganggu fokus bisnis Anda sendiri. Malah Andanya jadinya fokusnya ke kertas orang lain, bukan ke kertas Anda sendiri. Ketika itu terjadi, ya saya yakin bisnis Anda jadi terhambat. Saran saya, dalam bersosial media, hati-hati. Ya kalau misalnya Anda mau follow cross-line, follow-lah cross-line yang memang Anda tahu dan benar-benar Anda cukup kenal gitu orangnya. Kalau misalnya Anda nggak terlalu kenal, ya saran saya nggak perlu di follow gitu. Kan toh Anda nggak follow crossline juga bukan berarti Anda memusuhi dia juga gitu. Nah hati-hati makanya, dan dalam posting juga di sosial media itu juga hati-hati. Nah apalagi yang beda kelamin Bapak Ibu ya, yang beda jenis kelamin, crosslining itu bahaya juga ya. Crosslining tambah crossloving biasanya itu jadinya plus Bapak Ibu ya. Udah pusing tambah liur ya, tambah makin pusing. Itu juga hati-hati. Jadi hati-hati dalam bersosial media, terutama yang anak muda. Karena biasanya cross-lining, cross-loving itu biasanya dimotorinya biasanya pelaku-pelakunya anak muda ya. Anak muda itu hati-hati Bapak Ibu. Mending nggak usah follow orang yang kita nggak kenal walaupun dia sesama Tiansi. Ya saya setuju sama Pak Yasin tadi. Terus kesulitan jualan yang tadi saya udah bahas ya. Kesulitan jualan juga tadi saya udah bahas. Ya intinya ya Anda jangan hanya fokus ke satu produk dan fokuslah untuk mencari caranya.
Ingat, kalau sulit jualan, nggak semua orang kok kesulitan sekarang kehilangan pembeli dan lain-lain. Enggak. Kalau misalnya Anda kesulitan jualan, kenapa nggak Anda fokus networking dulu? Kenapa nggak Anda fokus bangun jaringan dulu? Ya, sambil Anda terus ngulik gimana caranya jualan nih biar produknya bisa lebih laku. Ya, intinya pasti masalah akan selalu ada. Masalah pasti akan selalu ada. Tapi sebenarnya sebanyak apapun masalahnya, sebanyak apapun problem-problem yang Anda hadapi ke depan, ya tugas Anda itu sebenarnya Anda yang harus bertumbuh. Ini Bapak Ibu, ketika ada masalah, apalagi di kala pandemi sekarang, ya Anda harus beradaptasi. Anda dituntut untuk beradaptasi. Kalau kita sama-sama tahu ada handphone dulu yang sangat viral, yang sangat semua orang pakai dan bisa dibilang perusahaan handphone ini adalah paling sukses di dunia. Handphone apa itu? Nokia. Nokia. Ketika semua orang udah mulai beralih dan mulai menggunakan fitur chat seperti BlackBerry Messenger dan lain-lain, Nokia tetap bertahan dengan fiturnya dan tidak beradaptasi. Dan akhirnya, walaupun sekarang masih ada lagi Nokia, Android Nokia, tapi Nokia waktu itu sempat hilang. Kenapa? Karena dia gagal beradaptasi. Terus seperti yang kita tahu jutaan tahun yang lalu Bapak Ibu, makhluk hidup di dunia ini ada yang namanya dinosaurus. Kenapa akhirnya dinosaurus punah? Karena dia tidak mau beradaptasi. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, selama Anda mau beradaptasi, Anda akan berhasil untuk survive di bisnis ini. Anda akan berhasil untuk terus bertumbuh di bisnis ini. Tapi kalau Anda tidak mau beradaptasi, Anda mau hanya segitu-segitu aja, Anda hanya mau terus aja fokus dengan masalah lama, ya Anda juga tidak akan survive. Saran saya Bapak Ibu, Anda harus bisa untuk beradaptasi dan mulai untuk action. Mulailah untuk bertumbuh, mulailah untuk melakukan sesuatu Bapak Ibu. Ya, nah berikutnya, kembalikan pada 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Ya. Ini hal yang terpenting karena ini adalah kitabnya lah di bisnis Tianxi Bapak Ibu. 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Ini adalah hal-hal yang harus kita pegang teguh. Setiap ada masalah, setiap ada problem di bisnis kita, setiap ada kendala di bisnis kita, balik lagi 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Itu solusinya. Dan ingat, bisnis ini itu jangan Anda bangun untuk cari uang. Jangan pernah Anda membangun bisnis Tianxi untuk hanya sekedar mencari uang. Tapi Anda bangun bisnis ini untuk fokus memperbesar aset Anda. Bangunlah aset. Beda Bapak Ibu, kalau Anda hanya sekedar cari uang di bisnis ini, Anda mungkin akan fokusnya terus teknis. Tapi kalau Anda fokus untuk memperbesar aset, Anda akan fokus ke visi Anda. Jadi akhirnya Bapak Ibu, ketika Anda ketemu masalah, Anda akan cari solusi. Ketika Anda ketemu masalah, Anda akan cari solusi. Ketika ada yang nolak, Anda akan cari orang lain. Ketika Anda ditolak lagi, Anda cari lagi orang lain. Ketika ada orang yang menghina Anda nggak setuju dengan bisnis Anda akan cari lagi orang lain. Ketika Anda gagal dalam satu goals, Anda akan kejar lagi goals berikutnya. Anda akan terus fokus kalau Anda fokus untuk bangun aset. Jadi sama-sama kita setuju, jalankan bisnis ini untuk membangun yang namanya aset. Jangan hanya untuk sekedar cari uang. Yang kita pengenin itu bukan selamanya kita harus terus kerja keras, bukan selamanya kita harus terus-terusan ngoyo, bukan Bapak Ibu. Tapi yang kita pengenin di bisnis ini adalah 2 tahun, 3 tahun kerja keras habis-habisan. Setelah itu kita menikmati. Setelah itu kita bisa milih kapan kita mau kerja, kapan kita mau istirahat, kapan kita mau liburan. Tapi yang jelas ketika kita istirahat, kita tetap dibayar. Ketika kita liburan, kita tetap dibayar. Kita lagi tidur, kita tetap dibayar. Itu yang kita pengen bangun Bapak Ibu. Nah jadi sama-sama hari ini, yuk fokus untuk bangun aset. Ada masalah apapun itu di depan sana, fokuslah sama solusinya. Ada masalah apapun di depan sana, ingat sebenarnya impian Anda jauh lebih penting daripada masalah-masalah itu. Ya, jadi yuk sama-sama kita jadikan momen pandemi ini bukan untuk turun bisnis kita, bukan untuk justru jadi titik terendah, tapi ini adalah titik loncatan tertinggi kita di bisnis ini. Saya yakin kita semua yang malam ini mendengarkan, kita semua yang sama-sama belajar malam ini, saya yakin kalau Anda percaya, kalau Anda yakin, besok apa yang Anda lakukan di kegiatan Anda sehari-hari, apa yang Anda lakukan di lapangan, itu mungkin yang akan menentukan bisnis Anda bisa makin besar, atau bisnis Anda nggak kemana-mana.
Jadi fokus untuk perbesar aset, fokus untuk menjadi besar, dan sampai berjumpa di puncak kesuksesan. Terima kasih, mungkin sekian dari saya malam ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Diar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.